Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Al-Bulughah fi Ahaditsil Ahkam karya Al-Imam Ibn Al-Mulaqqin, wafat 804 rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih membahas tentang jual beli dan terakhir tentang kasbul hajjam atau hasil dari pembekam, bahwa hukumnya adalah makruh tetapi masih halal. Monggo Ustaz. Sallallahu alaihi wasallam amala ahla khaybar bima yakhruju minha min tamaril awzani taqaddama babi faqat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam amala, mempekerjakan. Siapa yang dipekerjakan? Ahla Khaybar, penduduk Khaybar, yaitu orang-orang Yahudi. Bisyatri, dengan separuh ma yakhruju, apa yang keluar, minha, dari tanah Khaybar, min thamarin, berupa buah-buahan, yaitu kurma atau anggur, au zar'in, atau tanaman, maksudnya tanaman bawah seperti padi dan sebagainya. Taqaddama, sudah lewat, fil babil ladzi qablah, pada bab yang sebelumnya. Dan dari hadis ini diambil dua pelajaran. Pertama, bolehnya kita bermuamalah dengan orang-orang kafir. Tetangga kita kafir, dia jualan nasi, kita beli nasi dari tetangga kafir, tidak ada masalah. Hutang kepada orang kafir, tidak ada masalah. Nabi hutang kepada Yahudi ketika hampir wafatnya itu, hutang untuk membeli gandum, maka hutangnya kepada Yahudi, tidak ada masalah. Adapun yang tidak boleh adalah muamalah dengan orang kafir apabila sampai memadharati agama kita. Misalnya kita kerja di tempatnya orang kafir, dilarang Jumatan, akhirnya tidak Jumatan gara-gara kerja di situ, ini yang haram. Tapi kalau seperti ini tidak mengganggu agama, maka tidak ada masalah sama sekali. Kemudian hadis ini menunjukkan bolehnya musaqat. Musaqat sudah pernah kita bahas kemarin, ya. Saya punya pohon, saya tidak sempat merawatnya, saya suruh orang merawatnya. Dia menyirami pohon tersebut, menyirami dengan air, itu disebut musaqat, menyiram. Terus upahnya tidak saya kasih duit, tapi upahnya saya kasih hasil dari pohon yang dia siram. Dia menyiram mangga, nanti pas panen mangga dibagi dua, separuh untuk dia yang menyiram, separuh untuk saya pemilik mangga. Nggak ada masalah seperti ini, namanya musaqat. Kalau saya bayar dengan uang, namanya muajarah. Musaqat halal, muajarat juga halal. Yang tidak halal bagaimana? Yang mengandung spekulasi. Misalnya ada 100 pohon mangga, ya. Yang selatan 50 mangga itu nanti hasilnya untuk kamu. Yang utara 50 mangga itu hasilnya nanti untuk saya. Nah, ini spekulasi. Bisa jadi yang selatan hasilnya bagus, yang utara tidak, atau sebaliknya. Tapi kalau semua dipanen, kemudian dibagi 50%, 50%, nah itu seperti itu, tidak masalah. Monggo Ustaz. Kitabu Ihya'il Mawad, kitab menghidupkan, tentang menghidupkan tanah mati. Yang dimaksud tanah mati itu adalah tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun juga dan tidak ada yang memakainya.
Maka kalau ada tanah nganggur, tidak ada yang pakai, tapi ada pemilik, itu bukan tanah mati, sehingga tidak boleh dihidupkan oleh orang lain. Boleh kita memakainya, tapi minta izin dulu. Orangnya di Jakarta, kita cari nomornya. Ya. Pak, di depan rumah saya ada tanah kosong milik panjenengan. Daripada nganggur supaya dapat pahala, saya pakainya untuk parkir mobil. Nah, diizinkan? Boleh seperti itu. Ya. Karena itu bukan tanah mawat. Tapi kalau tanah mawat tidak ada yang pakai dan tidak ada pemiliknya, maka silahkan dihidupkan tanpa harus minta izin. Nah, monggo. Kuntu angkulun nawa min abdi Zubair alladhi aqta'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rabbih. Dari Asma radhiyallahu anha, dia mengatakan, kuntu adalah aku Asma binti Abu Bakar, angkulu aku memindah an-nawa, biji-bijian, ya, biji kurma misalnya, min ardi Zubairi, dari tanahnya Zubair, allati yang aqta'ahu, telah memotongkan untuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus membawanya dengan apa? Ala ra'si, di atas kepala saya, yaitu dipikul biji-bijian tadi di atas kepala. Ini yang berkaitan dengan bab pada kata-kata aqta'ahu ini, Pak. Menunjukkan bahwa tanah yang mati itu supaya tidak mati, maka kewajiban penguasa untuk membagi-bagi kepada rakyatnya. Di Indonesia misalnya di Sumatera atau di Kalimantan, ya, tempat-tempat yang masih sedikit orangnya, sehingga di sana di tempat-tempat hutan itu dipersilahkan orang Jawa yang mau pindah ke sana, dipersilahkan untuk menghidupkan tanah tersebut, menanam tanaman di sana atau membuat rumah di sana. Itu namanya iqta', ya. Iqta' itu memotong-motong tanah yang mati, yang tidak ada pemiliknya, kemudian diserahkan kepada siapapun yang mau menggarap. Nah, di sini ada tanah yang diiqta', dipotong oleh Nabi untuk Zubair, karena Zubair ini orangnya dia rajin untuk menggarap tanah, ya. Maka oleh Nabi dikasih iqta'. Sehingga yang pertama, ini kewajiban penguasa supaya tidak ada tanah yang nganggur, dia potong-potong, dibagi-bagi, ya, diberikan kepada orang. Kemudian kewajiban yang kedua, dia berikan kepada orang yang kira-kira memang bisa nggarap. Penguasa ngasih saya tanah, Pak, orang kacek, ya, mesti nganggur tok. Saya nggak sempat untuk garap tanah, ya. Kasih orang yang memang punya kesempatan garap tanah. Nah, maka digarap supaya tidak terjadi mubazir di situ. Kemudian kita ambil beberapa faedah, Pak. Faedah yang pertama, ini Asma ini siapa? Putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Putrinya Abu Bakar As-Siddiq membawa atau memikul biji-bijian di atas kepalanya. Perjalanannya jauh dari rumahnya ke tanah ini. Ini menunjukkan kehidupan orang miskin. Nah, maka orang-orang yang terkenal seperti Asma, putranya orang yang terkenal seperti Abu Bakar As-Siddiq, hidupnya ternyata miskin, gak ada masalah. Maka hidup itu tidak wajib kaya, ya. Karena saya pernah mendengar seorang penceramah mengatakan kita wajib kaya seperti Rasulullah. Nah, ini ngawurnya double 2 kali. Dia mengatakan wajib kaya, mana dalilnya wajib kaya itu mana? Wajib taat kepada Allah, iya. Wajib kaya nggak ada dalil sama sekali. Kemudian dia mengatakan seperti Rasulullah SAW. Apa benar Rasulullah kaya? Memang pemasukan beliau itu banyak, tapi sedekahnya juga sangat banyak, sehingga hidupnya itu hidup melarat. Nah, yang kamu maksudkan apa? Kaya seperti Rasul itu maksudnya apa? Kalau yang dimaksud adalah kehidupan Rasul, kehidupannya kehidupan orang miskin. Kalau yang dimaksud kaya itu adalah pemasukannya banyak, memang betul beliau pemasukannya banyak, tapi beliau sedekahnya juga lebih banyak atau sangat banyak. Maka perkataan itu sangat salah sekali yang mengatakan wajib kaya seperti Rasulullah SAW. Faedah berikutnya, mari kita lihat berapa jaraknya antara rumahnya Asma dengan tanah yang dikelola oleh Zubair ini, supaya kita ngerti betapa susahnya orang zaman dulu karena dia memindah dari tempat yang jauh ke rumahnya. Ini dalam Sahih Bukhari disebutkan, Pak. Wa hiya minni ala thulutsai farsakh, dan tanah tersebut dari rumah saya jaraknya 2/3 farsakh.
Ini dalam Sahih Bukhari ya. Nah, sekarang satu farsah itu berapa? Satu farsah itu 3 mil. Nah, di sini 2/3 farsah. Berarti berapa? 2 mil ya. 1 milnya 1,5 kilo. 1,5 kilo kali 2 3 kilo. Nah, berarti 2/3 farsah sama dengan 3 kilometer. 3 kilometer jalan kaki mikul. Ibu-ibu ada yang pernah, Bu? Mikul suket misalnya sejauh perjalanan 3 kilo. Pernah nggak? Kalau pernah ya berarti alhamdulillah sudah sesuai asma. Mau mencoba monggo. Iki saya rum tahu tak nyoba, monggo nyoba. Ini perempuan. 3 kilo itu kalau saya bayangkan dari Mantung, dari rumah saya sampai ke Gumuk, tempat pengajian Ustaz Mudakir, ya, atau kurang sedikit lah, ya, sampai Seroteri atau sampai mana, 3 kilo. Maka ini menunjukkan apa? Betapa melaratnya kehidupan Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sekaligus ini menunjukkan bahwa 3 kilo itu belum safar. Karena kalau sudah dianggap safar harus ada mahram. Lah ini Asma tanpa mahram. Dia sendirian, dia mikul sendiri, Pak. Kalau ada suaminya nggak perlu dia pikul, ya suaminya yang mikul. Maka saya sungguh merasa aneh sampai hari ini, belum habis pikir saya. Orang keluar dari rumahnya 3 kilo kemudian qashar sholat, dianggapnya safar. Safar ini ndi, saya belum paham saya. Ini salah satu dalil bahwa 3 kilo belum safar karena buktinya dia tanpa mahram. Faedah berikutnya. Nah, ini faedahnya lebih penting lagi. Disebutkan di dalam Sahih Muslim. Kisah ini juga bahwasanya qalat Asma mengatakan, pada suatu hari saya datang, kemudian biji-bijian itu masih saya pikul di atas kepala saya. Tiba-tiba di tengah jalan saya berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersama beberapa sahabatnya. Maka beliau memanggil Asma. Wahai Asma, sini ya. Kamu naik di bonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan perhatiannya Nabi kepada orang-orang lemah. Ada wanita mikul berat, nah, oleh Nabi, ayo saya boncengkan. Asma ini siapa? Asma ini kakak iparnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asma punya adik namanya Aisyah. Lebih tua Asma 10 tahun. Aisyah ini istri Nabi. Anggaplah Aisyah waktu itu usia 10 tahun. Berarti Asma usianya sekitar 20 tahun. 20 tahun masih muda. Dibonceng Nabi SAW di belakang. Tsumma qala, Nabi mengatakan, ayo turun wahai onta. Ini ngomong kepada onta supaya ontanya turun menderung. Supaya Nabi itu menggoncengkan Asma di belakangnya. Asma mengatakan, maka saya malu dan saya tahu bahwa suami saya itu orangnya sangat pencemburu. Maka kemudian suaminya mendapat cerita itu mengatakan, demi Allah, sungguh mikul mukamu terhadap biji-bijian di atas kepalamu itu lebih susah bagiku daripada kamu dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah itu kemudian Abu Bakar As-Siddiq ngasih hadiah kepada Asma seorang khadim, yaitu pembantu, yaitu budak. Kemudian budak itulah kemudian yang mengurusi kudanya suaminya dan yang mengurusi pekerjaan yang itu tadi. Maka kata Asma, seolah-olah saya sudah dimerdekakan oleh bapak saya dari perbudakan, ya, karena sudah tidak ada lagi pekerjaan berat yang disebutkan tadi. Nah, di sini yang penting apa? Yang penting adalah judul bab di dalam kitab Sahih Muslim untuk hadis ini. Judulnya adalah Babu Jawazi Irdafil Mar'atil Ajnabiyah. Bab bolehnya membonceng wanita yang bukan mahram idza a'yat fit thariq. Kalau wanita itu lemah di tengah jalan. Panjenengan naik motor sendiri, Pak. Kemudian melihat ada ibu-ibu di jalan, lelah dia, sudah berjalan jauh. Apalagi panas seperti hari ini tadi. Nah, silahkan panjenengan minggir. Monggo Bu, saya gonceng. Ini boleh karena terpaksa. Ayat, dia lemah di jalan.
Dan ini hukum tidak khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk siapapun. Kalau khusus untuk Nabi Muhammad, babnya ya tidak begini. Babnya adalah khususiyatun Nabi fi jawazi irdafil mar'ah. Khusus Nabi boleh bonceng cewek. Tapi ini tidak khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hal ini perlu kita berhati-hati. Bisa nggak menjaga hati? Kalau misalnya mau boncengkan, delok dulu. Wah, mboke wis tuwa ra situ tak goncengke. NJ6 situ tak goncengke. Nah, itu berarti syahwat. Itu berarti bukan membantu. Ini tujuannya semata-mata membantu. Kasihan kepada wanita yang lemah di tengah jalan. Maka ini diperbolehkan dalam rangka untuk kemadharatan yang ditiadakan atau kondisi darurat. Baik, ini yang sangat penting untuk kita ketahui dari kisahnya Asma radhiyallahu taala anha ini. Monggo. Wa an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu anna rajulan min al-ansari qasama Zubair inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shiratil harra allati yasquna biha an-nakhla. Faqala al-ansari sarrihil ma'a yamuru fa'aba alaihi fa'tasama inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li-Zubair iskiya Zubair thumma aksil ma'a ila jarika. Faqala al-ansari faqala ya Rasulullah anka ibn ammatika. Fatalawwana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala ya Zubair isti thumma bisil ma'a hatta yablughal sujud. Faqala Zubair wallahi inni la ahsidu hadhihi al-ayah nazalat fiyya fala wa rabbika la yu'minuna al-ayah. Dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma bahwasanya ada seorang laki-laki dari kalangan Ansar khasama bertengkar Az-Zubair dengan Zubair inda di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa? Tentang syiraji, aliran air al-harrah di Harrah. Harrah itu adalah timur atau barat kota Madinah yang sangat panas karena bebatuan hitam di situ banyak. Jadi Harrah apa? Area bebatuan hitam yang ada di timur dan barat kota Madinah. Di situ ada aliran airnya. Kalau pengen lihat silahkan dilihat di YouTube, masih ada sampai hari ini. Allati yang yaskuna, mereka itu mengairi biha dengannya an-nakhla, pohon-pohon kurma. Faqala, maka berkatalah al-ansariyu, orang Ansari tadi, sarrih, lepaskanlah al-ma'a, air, yamuru, lewat, supaya sampai ke area saya, kebun saya. Fa'aba, maka Zubair enggan alaihi terhadap Ansari tadi. Fakhtasama, lalu keduanya bertengkar inda di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya melapor kepada Nabi. Faqala, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Zubair, kepada Zubair, isqi, siramilah ya Zubairu, wahai Zubair, yaitu kebun kamu. Thumma, kemudian arsilil ma'a, lepaslah air itu ila jarika, kepada tetanggamu si Ansari tadi. Sudah dikasih hukum yang adil seperti ini, malah faghadiba, marahlah al-Ansariyu, si Ansari tadi. Faqala, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, angkana, apakah karena adalah dia ibna ammatika, anaknya bibimu, yaitu apa? Sepupu kamu, sehingga kamu memenangkan dia. Fatalawwana, maka berwarnalah, maksudnya menjadi merah, wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau marah, warna wajahnya beliau merah. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, ya Zubairu, wahai Zubair, isqi, siramilah tanamanmu. Thumma, kemudian ihbis, tahanlah al-ma'a, air,
Meskipun sudah kamu sirami, tetap saja tahanlah air hatta yarji'a, sampai air itu kembali. Di situ apa? Ya belugha, hatta ya belugha, sampai air itu mencapai al-jadra. Nah, kalau di situ tertulis al-judur, diganti saja al-jadra. Harakatnya jim di fathah, dalnya disukun. Karena kalau judur itu artinya tembok, yang dimaksud di sini bukan tembok tapi jadr. Jadr itu adalah apa istilahnya Pak? Galengan ya Pak. Jadi antara satu sawah dengan sawah lainnya ada gundukan, namanya apa itu? Galengan ya, betul. Kenapa? Pematang sawah. Pematang sawah. Hatta ya bulughal jadr, sampai kepada pematang sawah atau galengan tadi. Faqala, maka berkatalah Az-Zubairu, Zubair, wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku la ahsibu, sungguh aku mengira hadhil ayata, ayat ini nazalat, dia telah turun fiyya, pada diri saya atau tentang kasus saya tadi, yaitu fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Sungguh demi Allah, tidaklah mereka beriman sempurna sampai mereka itu berhukum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian rela dengan hukum beliau, tidak protes seperti Ansori tadi. Jadi kisahnya gini, ini anggaplah sawah, airnya sumbernya dari sini, otomatis yang kena dulu adalah sini. Nah, kalau sini sudah kena, kemudian nanti ketika sudah meludak airnya, nanti airnya akan turun ke sawah sebelahnya. Nah, oleh Nabi, si Zubair ini disuruh ngalah. Udah Zubair, kamu ngalah saja. Pokoknya sawahmu sudah basah, meskipun belum sampai penuh, kamu lepas airnya ke tetanggamu. Ini Zubair disuruh ngalah, malah si tetangganya nggak terima. Dianggap dia dimenangkan oleh Nabi SAW. Akhirnya Nabi kemudian memberikan keputusan yang aslinya, ya. Keputusan aslinya, setiap orang yang punya tanah, kemudian dia mendapatkan aliran air, itu dia berhak memenuhi tanahnya tadi sampai penuh, sampai ke pematangnya. Kalau sudah penuh, baru kemudian nanti akan meludak sendiri secara langsung kepada sawah sebelahnya. Jadi hukum asalnya adalah dia berhak penuh. Tapi oleh Nabi disuruh ngalah, tidak usah penuh. Udah, yang penting basah semuanya, lepaskan air ke bawah. Nah, maka dari sini diambil pelajaran bahwa kalau orang tidak mau dikasih hukum yang padahal dia sudah dimenangkan, temannya disuruh ngalah, ya sudah, kalau begitu kasih hukum yang asli saja. Kamu dibuat longgar malah tidak mau, malah dibuat sempit sekaligus. Maka dari sini diambil pelajaran juga bahwasanya Nabi SAW kalau memberikan hukum itu biasanya membuat orang damai, tidak mengambil haknya secara sempurna, tapi disuruh untuk apa? Ngalah supaya damai. Tapi kalau tidak mau dibuat damai, ya sudah, malah dikembalikan kepada hukum asalnya. Tampaknya hujan ya Pak. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Hadhihi rahmatullah, mutirna bi fadlillah wa rahmatih. Nah, makanya tadi terasa panas sekali. Saking panasnya itu saya sampai jadi batin Pak. Ki klambiku apa kok panas kon nggih. Jadi malah jadi lupa tadi rakaatnya belum tahiyat. Itu gara-gara mikir kelambi nih. Kelambi opo iki panas banget nih. Nah, gara-gara fokusnya kurang jadi apa? Jadi khusyuknya hilang. Sepele sekali ya, manusia hilang fokusnya. Berikutnya Pak, kita ambil beberapa faedah yang lain. Faedah yang pertama, ini sahabat Nabi Abdullah bin Zubair. Ini termasuk dari abadilah arba'ah, al-abadilah al-arba'ah, yaitu 4 Abdullah. Yang pertama Abdullah ibnu Abbas, ahli tafsir. Yang kedua Abdullah ibnu Umar, ahli hadis. Yang ketiga Abdullah ibnu Amr, ahli ibadah. Ya, dia puasa siang hari, tahajud malam hari. Kemudian yang keempat adalah Abdullah ibnu Zubair, ahli perang. Dan semuanya ini ulama, sahabat yang sebaya dan usianya dan ilmunya serupa, mirip. Abadilah arba'ah. Kemudian Zubair ini adalah salah satu dari sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ada 10 dijamin masuk surga, sebenarnya ada lebih dari 10,
Tapi 10 ini disebutkan namanya langsung dalam satu majelis oleh Nabi, sehingga terkenal sebagai 10 dijamin masuk surga, karena namanya langsung dalam satu majelis disebut. Mudah-mudahan semua kita termasuk masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Faedah berikutnya, di sini ada orang Ansor bertengkar dengan Zubair. Zubair ini orang Muhajirin. Jadi Ansor Muhajir bertengkar, itu ada kejadiannya, Pak. Jadi jangan dianggap sahabat itu kayak malaikat, nggak pernah patuh, nggak pernah macam-macam. Ya ada kejadian-kejadian seperti ini. Tapi tolong cara membaca biografi sahabat itu jangan terpaku pada kekurangannya begini. Kekurangan sahabat itu kalau dibandingkan fadilahnya itu seperti satu kertas, ada titik hitam 1 atau 2. Nah kekurangan mereka itu titik itu. Maka kejadian seperti ini cuma 1 kali atau 2 kali seperti ini. Bukan setiap hari ada pertengkaran, nggak begitu. Jadi rata-ratanya akur. Pas ini saja ada kejadian seperti itu, sehingga jangan kita benci kepada rajulan minal ansor ini. Dia tetap orang baik, hanya pas itu salah gitu. Dia juga sholat jamaah 5 waktu, mungkin saja juga ahli shaf yang pertama. Dia juga ahli jihad, mungkin dia pemberani selalu shaf yang pertama kalau perang. Pokoknya fadilahnya banyak sebagaimana sahabat-sahabat, rata-rata sahabat-sahabat yang lain. Nah ini jangan terpaku pada kesalahan orang. Kemudian faedah berikutnya, kata-kata al-harrah, Madinah itu diapit dengan al-harratani, 2 tanah hitam, di mana bisyarqi wal gharbi, di bagian timur dan baratnya Madinah. Timur ada, barat ada. Kemudian al-jabalan, ada 2 gunung, bil janubi wasyamali, di selatan Madinah dan di utara Madinah. Nah, sehingga kadang-kadang Nabi itu mengatakan Madinah antara Harrah timur dan Harrah barat. Kadang-kadang beliau mengatakan Madinah antara gunung selatan dan gunung utara. Nah, itu semuanya adalah batas-batas kota Madinah. Nah, itulah yang dimaksud sebagai Harrah. Kalau mau melihat bagaimana kondisi Harrah, masih ada, saya pernah mencoba melihat di YouTube ya, bagaimana kondisi Harratul Madinah. Memang itu bebatuan, tanah-tanah hitam, kemudian di tengahnya itu ada seperti parit yang mengalir air dengan deras ya. Jadi seperti apa? Mata air yang airnya kencang. Nah dari situlah para sahabat kemudian mengairi tanah-tanah atau sawah-sawah mereka. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Zubair, sirami tanamanmu, tidak usah sampai penuh airnya, kemudian lepaslah air kepada tetanggamu. Ini termasuk berbuat baik kepada tetangga, Pak. Dan ada kaidah yang baku dalam masalah berbuat baik kepada tetangga ini. Mari kita lihat bagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, khairul ashabi, sebaik-baik tak sahabat di hadapan Allah itu adalah yang terbaik kepada sahabatnya. Wa khairul jiran, dan sebaik-baik tetangga itu di hadapan Allah adalah yang paling baik kepada tetangganya. Nah, maka tetangga itu bertingkat-tingkat. Yang paling baik di mata Allah itu yang paling baik kepada tetangganya. Baik itu berarti 2. Yang pertama, tidak pernah mengganggu tetangganya. Hati-hati, parkir saja kadang-kadang mengganggu tetangga. Saya berkali-kali memberitahu santri, kalau parkir itu yang benar, karena begitu parkir tidak benar, itu tetangga mau parkir mobil sudah terganggu dengan sepeda santri yang tidak tepat parkirnya, itu sudah termasuk mengganggu, berarti tidak baik kepada tetangga. Yang pertama, jangan mengganggu. Yang kedua, yaitu berbuat baik ketika mereka membutuhkan. Misalnya ada yang sakit, kemudian kita menjenguknya atau memberikan uang kepadanya untuk berobat. Nah, itu termasuk kebaikan yang dibutuhkan oleh tetangga, diberikan, itu termasuk khairuhum lijarihi. Karena itu alhamdulillah ya, kita di Jawa ini masih punya kebiasaan kalau ada tetangga sakit maka akan rame-rame menjenguk tetangganya ya, satu RT atau satu gang. Ini sudah menjadi kebiasaan kita, alhamdulillahirabbil alamin. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam marah dalam keadaan talawwana wajhu, wajahnya merah. Nah ini sunnah yang perlu kita hidupkan, Pak. Kalau marah itu tampaknya hanya di wajah saja, tidak di tangan, kemudian memukul meja, tidak di mulut, kemudian teriak-teriak,
tidak di kaki, kemudian nendang-nendang. Coba bisa nggak kita tahan marah itu cuma di wajah tok? Mau ngomong, ingat-ingat hadis ini. Nabi kalau marah tidak keluar di kata-kata, wajah saja. Berarti menahan marah itu, Pak. Marah kan sebenarnya dari hati kan. Nah, pas hati marah itu, kalau kita tahan, itu wajah jadi merah. Tapi kalau kita lepas, ya akhirnya keluar kata-kata, kemudian tangannya mukul, kemudian kakinya nendang dan sebagainya. Nah, mari kita lihat bagaimana Nabi SAW kalau marah. Karena adalah Nabi idza ghadiba, jika marah, ihmarrat, memerah, wajnatahu, kedua pipinya yang menonjol. Ini wajnah nih, Pak. Pipi kan ada yang legok, ada yang menonjol kan. Nah, yang wajnah itu yang sini. Sini merah sekali. Nah, merahnya pipi Nabi ketika marah ini menunjukkan beliau menahan marah. Karena menahan maka darahnya naik. Akhirnya kemudian tampak di wajah. Dan beliau berpesan, idza ghadiba ahadukum, apabila marah salah satu kalian, apa yang harus dilakukan? Fal yaskut, hendaklah dia diam. Maka ini saya yakin ini termasuk sunnah yang sudah mati, Pak. Rata-rata orang kalau marah, Pak, wah ngomongnya udah karu-karuan, kemudian tangannya ya segala macam, nyiwel, anak jewer, ya, dan jenggit dan sebagainya. Ya untuk pendidikan bolehlah sesekali ini, tapi kok setiap marah kemudian tangannya maju, setiap marah kakinya maju, setiap marah mulutnya terocos, nah, itu tidak sesuai sunnah. Sunnahnya ya ini, wajahnya aja yang merah. Itu karena menahan dalam hati, akhirnya muncul merah di wajah. Dan ada fadilahnya. Yang fudahu. Man katama ghaidha, barang siapa yang menahan marah padahal dia mampu melanjutkan, karena marahnya kepada istri, marahnya kepada anak, ya bisa kan kita melanjutkan, kita itu kepala suku mereka, maka Allah pun memanggil dia besok di akhirat di depan para makhluk, disuruh memilih bidadari surga manapun akan dinikahkan oleh Allah dengan dia. Nah, ini bagi yang menahan marah. Menahan dari ya, dalam hati muncul kemarahan, ditahan, tidak dilanjutkan dengan ucapan maupun perbuatan tangan atau kaki. Dan ini menurut saya paling penting yang kita ambil faedah dari hadis ini tadi. Monggo Ustaz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u, janganlah kalian mencegah fadlal ma'i, sisa dari air, yaitu yang ada di sumur, litamna'u, akibatnya kalian mencegah bihi, dengan sebabnya al-kala'a, akan rumput. Jadi maksudnya gini, Pak, saya membuat sumur di tempat yang terbuka, ya, tanah mati. Kemudian saya membawa kambing-kambing saya di situ minum di sumur tadi. Kambing-kambing sudah puas semuanya, masih ada sisa air di sumur. Kemudian ada penggembala yang lain datang dan minta izin kepada saya untuk mengambil air minum dari sumur tadi. Itu sumur-sumur saya, tapi saya mencegah, nggak boleh. La tamna'u, jangan mencegah orang lain dari apa? Fadlal ma, sisa air. Dengan catatan itu sisa, nggih. Kalau airnya tinggal 1 ember dan itu tidak cukup kecuali untuk kambing kita tolak boleh. Mohon maaf, Anda tidak saya izinkan karena ini tersisa sedikit airnya. Kalau sudah sisa airnya alias sudah tidak dibutuhkan lagi oleh kambing kita, maka tidak boleh kita menghalangi orang mengambil sisa air tadi. Kalau kita menghalangi orang dari sisa air, maka efeknya kita menghalangi dari rumput. Litamna'u bihil kala. Sekitar sumur tadi ada rumput-rumput. Kemudian kalau tidak boleh minum di situ, maka otomatis mereka tidak akan menggembalakan di situ.
Karena tidak mungkin kambing hanya makan tok tanpa minum, nanti akan kehausan. Nah, sehingga karena dilarang ngambil air, akhirnya dia akan harus menggembala di tempat yang lain. Nah, dari sini kita ambil pelajaran, berarti air yang pertama dan rumput yang kedua ini adalah hak untuk umum, tidak hanya untuk pemiliknya saja. Sumurnya milik saya, betul, tapi airnya itu untuk umum, Mbak. Saya pemilik sumur, tapi saya tidak boleh menghalangi orang untuk ngambil sisa air sumur. Dan ini ada dalil yang sangat jelas dari Nabi SAW. Syuraka'u fi thalath. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an-nasu, para manusia semuanya, al-muslimun ya, al-muslimuna, umat Islam itu, syuraka'u, bersyarikat, fi thalath, dalam 3 hal, fil ma'i, dalam hal air. Nah, jadi air sumurmu itu bukan milik kamu. Yang milik kamu hanya sumurnya, airnya untuk berjamaah. Wal kala'i, dan rumput juga begitu. Anda punya tanah nganggur, tidak digarap, muncul rumputnya, itu rumput untuk umum, Mbak. Wan nari, dan juga api. Nah, 3 ini samanuhu haram, menjualnya adalah haram. Kita punya sumur, kemudian tetangga kita mati listriknya, butuh air sumur kita. Kita tarif, silakan ngambil air sumur, 1 ember naik, maka bayar 1.000, haram. Harus gratis, karena di sini dikatakan syuraka, berserikat. Kecuali kalau panjenengan yang nembo, Pak. Panjenengan yang nembo, nah itu bayar halal. Tapi kalau tetangga sendiri yang nembo, dia kita suruh nembo, kemudian suruh bayar, haram. Rumput juga begitu. Kita punya tanah, tidak kita garap, muncul rumput. Kemudian ada tetangga minta rumput, suruh bayar, haram. Kecuali kalau kita yang babati rumputnya, nah, maka kita jual boleh. Tapi kalau dia sendiri yang membabati, kita hanya pemilik tanah yang tidak menggarap tanah tadi, maka itu rumput untuk umum, untuk semua orang ini. Allah yang menciptakan rumput, Allah yang menciptakan air, dan Allah yang menciptakan api, dan Allah menetapkan 3 ini untuk berserikat, untuk bersama-sama. Kalau orang yang berpendapat ngerokok boleh, nah, seseorang ngerokok, kemudian dimintai temannya, saya minta apinya, nah itu membayar nggak boleh, karena termasuk anar ini. Tapi contohnya jangan ngerokok lah, ngerokok itu haram menurut saya. Saya sedang masak, kemudian kompor panjenengan mati, kalau langsung diceklekan itunya, nggak nyala, harus dikasih api dulu. Nah, dia minta api ke tetangganya, tidak boleh membayar, tidak boleh dijual. Ini pertiga-tiganya sudah ditetapkan oleh Nabi sebagai berserikat. Tapi kalau airnya tidak sisa, boleh kita jual. Rumputnya tidak sisa, boleh kita jual. Kalau api tidak mungkin tidak sisa. Berikutnya, monggo Ustaz. Kitabul Waqfi. Kitab tentang wakaf. Wakaf itu nama lainnya adalah Al-Habs. Apa definisinya wakaf? Definisi wakaf adalah waqful asli atau habsul asli wa tasbilul manfaati. Wakaf definisinya adalah menahan asalnya dan mensabilillahkan manfaatnya. Misalnya, saya wakaf laptop. Ya jangan saya lah, ini laptop wakaf dari salah satu jamaah di Jogja. Ini beliau wakaf. Berarti al-asal dalam hal ini adalah laptopnya itu habis, ditahan, nggak boleh dijual, nggak boleh diberikan kepada orang, nggak boleh diwariskan. Saya mati diwarisi anak saya, nggak boleh. Karena tujuan dia adalah wakaf, maka harus dihabis, harus ditahan. Ditahan maksudnya nggak boleh dijual, nggak boleh diberikan, nggak boleh diwariskan. Terus yang boleh dipakai apa? Tasbilul manfaat. Manfaatnya laptop ini yang disabilillahkan. Beliau waktu itu bilang kepada saya, Ustaz, ini saya sedekahi laptop. Saya mengatakan akadnya diubah aja, diubah menjadi wakaf. Karena kalau disedekahkan kepada saya, nanti terserah saya.
Saya pakai laptop ini boleh, saya jual laptop ini juga boleh. Nah, malah manfaatnya kurang banyak. Supaya manfaatnya lebih banyak, maka saya usulkan diwakaf. Beliau sepakat. Akhirnya ini kemudian jadi wakaf. Nah, karena ini diwakaf, maka saya tidak boleh untuk menjual. Tapi manfaatnya boleh saya pakai apa? 24 jam saya pakai sampai panas ini laptop. Boleh. Oh, memang dimanfaatkan untuk orang yang mengajar. Kemudian nanti seandainya ada ustadz yang lain membutuhkan laptop, tidak ada laptop, nah, saya pinjamkan laptop ini sebagai wakaf tasbilul manfaat, nggak ada masalah. Saya hanya mengelola saja, sementara yang memakai adalah seluruh kaum muslimin yang membutuhkan laptop ini. Dan wakaf itu ada kaidahnya. Al-waqfu ala syartil waqif. Wakaf itu harus sesuai persyaratan dari pewakaf. Misalnya pewakaf laptop ini mengatakan ini khusus Ustadz Abu Zaidan. Nah, ini berarti orang lain memakai nggak boleh. Misalnya beliau mengatakan ini laptop khusus untuk kajian, berarti untuk nonton selain kajian nggak boleh. Misalnya nonton YouTube ada murotal di situ, nah, bukan kajian, nggak boleh. Karena sesuai dengan persyaratan pewakaf. Kemudian ada kaidah lagi. La budda lil waqfi min nadhirin. Harus wakaf itu ada nadhirnya. Nadhir itu apa, Pak? Orang yang mengurusi, orang yang bertanggung jawab, orang yang melihat. Nadhara itu kan artinya melihat, memeriksa. Betul enggak ini tanahnya sudah dikelola? Jangan sampai orang sudah wakaf ngoyo-ngoyo, habis itu terlantar. Lah kok bisa terlantar ini gimana? Ini karena tidak ada nadhirnya. Nah, banyak orang itu mengelola wakaf tapi nggak paham hukum wakaf, sehingga dia menerima saja wakaf-wakaf banyak, tapi kemudian tidak ada nadhirnya. Akhirnya terbengkalai. Karena itu saya sarankan kepada panjenengan-panjenengan kalau mau wakaf, maka ditetapkan siapa nadhirnya. Kalau tidak ada, maka panjenengan sendiri yang jadi nadhir. Boleh seorang pewakaf plus sebagai apa? Nadhir. Saya termasuk nadhir untuk Masjid Ahli Suffah yang kedua di Pilang Bangu, karena saya pengen masjid itu tetap berjalan terus dan berguna terus. Setiap Jumat saya ampiri apa yang kurang, apa yang perlu. Karena kadang-kadang ya ada sesuatu yang kurang, kalau tidak ada nadhirnya, akhirnya sesuatu yang kurang tadi tidak ada yang menggarap, akhirnya orang tidak mau mampir ke masjid. Anggaplah misalnya embernya bocor tapi tidak ada yang ganti, ya orang malas mau ke situ karena datang ke situ embernya bocor, nggak ada air, malas nih. Nah, maka harus ada nadhirnya supaya wakaf itu betul-betul mengalirkan pahala kepada orang yang sudah mewakafkannya. Tujuan wakaf satu, Pak, yaitu cari pahala. Maka nadhir ini fungsinya supaya wakaf yang sudah ditetapkan itu tetap mengalirkan pahala terus kepada orang yang telah mewakafkannya. Monggo, Ustaz. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala asaba Umaru ardhon fi Khaybar. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asabtu ardhon fi Khaybar lam usib malan aqu an fatahu. Qala in kita habbata asla wa tasaddaqta biha. Wa tasaddaqta biha Umaru annahu la yuba asla. Wala yuratu wala yuratu fil fuqara wala yuratu fil fuqara dan kurba barikab wa fi sabilillah wa dhaifi wa bani sabil la tunaka ala man waliyaha ayyakula minda binatil ma'ruf au yutima sadiqan ghaira mutamawwil ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan asaba telah mendapatkan Umaru Sayyidina Umar ardon satu tanah di Khaybar, di Khaybar, yaitu dari rampasan perang orang-orang Yahudi Khaybar. Fa'ata, lalu dia datang an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata asabtu, aku mendapatkan ardon satu tanah di Khaybar, di Khaybar. Lam usib, yang aku belum mendapatkan malan harta qattu sama sekali, angfasa yang lebih istimewa minha darinya.
Maksudnya apa? Dia minta saran, bagaimana saran Nabi. Faqala, maka Nabi bersabda, in syi'ta, jika engkau mau, saran saya begini, habasta, engkau wakafkan aslaha, pokoknya, yaitu tanahnya dan pohonnya itu, wa tasaddaqta, dan engkau sedekahkan biha, dengannya, yaitu hasil tanamannya. Fatasaddaqa, lalu bersedekah biha, dengan tanah tadi, Umar, Sayyidina Umar, maksudnya wakaf. Annahu, bahwasanya la yuba'u, tidak boleh dijual, asluha, pokoknya, yaitu tanahnya sama pohonnya itu. Wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan, diberikan. Wala yurathu, tidak boleh diwariskan. Ini yang sudah saya jelaskan tadi ya. Wakaf tidak boleh tiga, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Terus wakafnya kepada siapa? Beliau menetapkan wakafnya adalah fil fuqara'i, untuk orang-orang fakir. Berarti yang kaya-kaya nggak boleh. Ini khusus untuk fakir. Kaidahnya tadi Bang. Kaidahnya apa? Al-waqfu ala syartil waqif. Nah, sudah disyaratkan oleh Sayyidina Umar. Fuqara, orang-orang miskin. Berarti yang kaya nggak boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, wal qurba, kerabat-kerabat. Nah, berarti kerabatnya Sayyidina Umar meskipun kaya boleh. Yang ketiga, warriqab, budak-budak. Nah, berarti orang-orang merdeka, maka kalau bukan fakir dan bukan kerabat nggak boleh. Yang keempat, wa fi sabilillah, dan untuk sabilillah, jihad maksudnya. Nah, maka para mujahidin sebelum berangkat jihad manen dulu korma yang ada di situ untuk bekal, silahkan. Yang kelima, wadhaif, untuk tamu-tamu. Yang keenam, wabnis sabil, dan untuk ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal di tengah perjalanan. Dan ini menunjukkan bahwa tamu itu tidak sama dengan ibnu sabil, karena sebagian ulama mengatakan ibnu sabil itu tamu. Nah, padahal di sini dua nomor berarti berbeda. Kemudian beliau mengatakan, la junaha, tidak ada dosa, ala atas man or siapapun, waliyaha, yang mengurusi tanah wakaf tadi, ayyakula, untuk memakal minha, darinya, bil ma'ruf, dengan baik. Jadi pengelola wakaf atau nadhir boleh untuk memanfaatkan barang wakaf. Ini laptop, nadhirnya teman saya Pak Mus'ab. Sehingga kalau ada kerusakan-kerusakan, ini beliau yang memperbaiki. Saya lapor kepada dia, ini laptopnya rusak, nah, dia perbaiki. Jadi saya pemanfaat, dia nadhir. Kemudian dia kalau memakai ini, silahkan. Di pondok itu ada, di rumah saya itu ada satu motor wakaf. Saya kadang-kadang memakai, nggak apa-apa, saya yang mengurusi. Kemudian boleh juga apa? Atau yut'ima, memberi makan minha, dari tanah wakaf tadi, shadiqon, kepada teman. Teman saya datang, saya panenkan. Nggak apa-apa, meskipun dia bukan fakir, bukan kerabatnya Sayyidina Umar, bukan budak, bukan jihad, bukan tamu, dan bukan ibnu sabil. Nah, teman saya kasih, nggak apa-apa. Tapi yang jelas apa? Ghaira, tidak boleh mutamawwilin, menyimpan harta fihi, padanya. Jadi ngambil banyak untuk modal bisnis, nggak boleh. Tapi hanya sekedar ngasih teman, ya, 1 bungkus, 2 bungkus, 1 kilo, 2 kilo, nah, seperti itu tidak ada masalah. Fikih dari hadis ini sudah saya jelaskan di awal, sehingga tidak perlu kita panjang lebarkan lagi tentang pembahasannya. Dan para ulama mengatakan setiap sahabat Nabi yang memiliki tanah, mereka pasti memiliki wakaf. Ini perkataan saya dapatkan di tengah-tengah kitab syarah. Jadi hampir semua sahabat Nabi yang punya tanah atau punya tanaman itu pasti apa? Punya andil wakaf. Karena itu sebisa mungkin kita punya wakaf. Dan wakaf tidak harus tanah. Jam dinding ini bisa untuk wakaf. Kipas angin bisa untuk wakaf. Lampu bisa untuk wakaf. Apalagi Pak? AC bisa untuk wakaf. Sepeda ontel bisa untuk wakaf. Motor bisa untuk wakaf. Mobil bisa untuk wakaf. Nah, di pesantren kita sudah ada yang wakaf kipas angin. Sudah ada yang wakaf sepeda ontel, sudah ada yang wakaf sepeda motor, ya. Ya, belum ada yang wakaf truk, belum ada Pak. Kemudian wakaf bis belum ada, tapi memang belum diperlukan, santrinya cuma sedikit.
Nah, maka saya sampaikan kepada teman-teman waktu itu, kalau ada yang mau wakaf kolkas silahkan, tapi kolkas katanya menghabiskan apa, listrik yang banyak. Nah, nanti santri-santri kalau di sana ada kulkasnya malah jadi gendut-gendut nanti, karena apa? Senang makan minum terus. Tapi sampai sekarang alhamdulillah nggak ada yang wakaf kulkas. Karena kalau ada wakaf kulkas malah lebih nyaman, jadi semakin nyenyak tidurnya. Ini yang dapat kita bicarakan di pertemuan kali ini, betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.